Oke, selamat siang menjelang sore, salah. Udah selamat sore, Bro and Sis. Kita kembali lagi ke wawancara terbuka Bacalek PSI Kota Bandung. Bisa lihat calon pilihan Bro and Sis semuanya bagaimana ketika mereka beraksi nih, tanya jawab di depan panelis. Seperti biasa, sebelah kiri saya ada senior, Bro Kang Aat Suratin. Senior we bilangnya agak senior. Ada senior Nggak juga, sekolot ya. Bro Umi Teksis. Orang gak kolot, Teksis. tapi eta lebih kolot. Umi Hanifah. Umi Latifah, sorry Hanifah. Umi Latifah. Oke, berikutnya ini nomor Bacalek nomor 11 dengan Bro Aditya Agusta Sembiring. Masuk ya? Oh iya. Di mana? Di sini. Siap. Selamat Sip. sore, Bro. Selamat sore semua. Silakan perkenalan dulu atau Oh iya, kabarin apa? saya Aditya Agusta Sembiring. Ya, ayah dari 2 orang anak dan suami dari 1 orang istri. Saya domisili tinggal di Cigadung. Kemudian aktivitas sehari-hari saya bergerak di industri kreatif. Seperti itu. Untuk organisasi ya udah lama lah ya di PSI sejak berdiri kali ya gitu. Kemudian hal yang lain saya sebenarnya lebih banyak beraktivitas di Jakarta ya dibanding di Bandung sendiri begitu. Kemudian kalau untuk masih bisa terus apa udah mau ditanya terus? Oh ya oke, siap. Saya ada rencana kalau nggak dapil 1 dapil 4 antara 2 lah ya gitu. Tapi kalau untuk sekarang ditanya condongnya saya ke 1 gitu. Nah, pendidikan saya dari SMA itu di Jakarta, di Bandung, SMP di Jakarta, SMA di Bandung, kuliah di Bandung, kemudian selepas itu merantau ke Jakarta sama Bogor, nikah, balik lagi ke Bandung. Kurang lebih seperti itu. Saya anak tertua dari orang tua saya, orang tua kebetulan ada di Jakarta. Oke, berhubung yang masuk ini seorang Mas Bro gitu, jadi saya persilakan Mas Bro. Bro juga, Bro Kang Aat Suratin duluan deh. Aduh. Iya, Mas selamat Bro. sore Kang Aditya. Industri kreatif apa di bidang apa? Saya lebih banyak itu bergerak di bidang pembuatan video untuk perusahaan. No, Jadi production house ya. Oh, cocok tuh. enggak production house. Kita cuman buat semacam kayak profil, safety induction yang sifatnya memang kebanyakan kebutuhan internal ya, kayak gitu. Tapi enggak iklan belum dapat kesempatan. Ditanya bisa ya bisa, tapi belum dapat kesempatan gitu aja. Oke. Kang, Kota Bandung itu ya, kan ini calon wakil rakyat Kota Bandung Iya. ya. Kota Bandung itu sejak dulu kala memang terkenal sebagai magmanya kreativitas Indonesia itu Kota Bandung. Betul, Itu bisa dilacak sejarahnya. betul. Jadi Kota Bandung itu harus tetap seperti itulah semangatnya tuh, semangat bahwa ini adalah kota kreatif gitu ya. Betul, betul. Jadi sepanjang saya bergelut di industri kreatif, sebenarnya background saya bukan orang desain ya gitu. Cuman saya memang waktu itu prinsipnya adalah, kan kebetulan saya dari ITB, kebetulan kan teman-teman ITB ini kan paling sulit dia memasarkan barang. Mungkin terlalu egois kali ya. Ya. Merasa profesional, ya lo yang perlu ya lo yang datang kayak gitu. Sedangkan di dunia usaha kan itu tidak seperti itu ya. Jadi berangkat dari situ saya membantu teman-teman memasarkan produk-produk mereka gitu ke siapapun gitu ya. Jadi saya lebih cenderung memang sebagai marketingnya lah ya kalau boleh dibilang. Nah, saya lihat memang Bandung itu ya hampir saya ketemu sama teman-teman di Jakarta, memang banyakan dari Bandung. Iya. Yang Jadi tim kerja kreatifnya gitu. dari mana? Anak-anak muda Bandung. Iya, saya kebetulan kan di kampus kan ada namanya DKV ya. Ya. Jadi saya Visual, ya. Rekrut ngajak mereka. Jadi saya bilang sama mereka, ayolah kalau memang you punya produk, saya bantu jualin gitu. Jadi kebetulan kan ITB ini kan punya bank data yang cukup banyak ya. Gitu. Jadi ya saya coba komunikasi ke mereka walaupun kenyataan dari 100% mungkin cuma 10% dari alumni sendiri yang mesen barang kita gitu. Oke. Gitu. Kan kalau
masuk jadi caleg, terpilih, pengen di komisi berapa? Komisi. Kalau komisi saya lebih cenderung B. Kenapa? Karena saya lihat Bandung ini potensi kreatifnya tinggi ya. Oh. Cuman kan yang jadi permasalahan, ini masukan buat teman-teman Dewan, jejaring itu kurang. Gitu. Kita punya potensi untuk kreativitas, tapi tanpa ada jejaring juga mubazir gitu loh. Nah, mungkin peran saya nanti di sana. Oke. Makanya judul presentasi saya tuh kan bermitra kan gitu ya. Karena emang Bandung potensial untuk kreativitas. Itu memang diakuin, cuman memang dibanding dengan Jogja memang kita harga mungkin mahal kali ya. Oke. Gitu dibanding dengan Jogja. Tapi kalau kreativitas mereka mengakui kita memang keren gitu. Cuman begitu masuk ke harga, taruh deh mending Jogja aja deh gitu. Nah itu yang saya alamin. Saya kira juga yang kreativitas lain juga mirip-mirip lah. Gitu. Oke. Saya menyisakan 2 pertanyaan ya. Yang pertama sekarang itu pertanyaan yang sebetulnya karena obrolan seperti ini nih, jadi masuk ke intinya nih. Inti pertanyaan saya sebetulnya gini. Baru sekarang nih di rezim sekarang kita punya undang-undang pemajuan kebudayaan. Ya. Paham? Baca itu nggak? Kemajuan. Karena itu berkaitan, karena Bandung sebagai konfigurasi budayanya itu seperti sekarang ini, pasti karena unsur-unsur budayanya ditala seperti apa dan itu dikerjakan oleh pemerintah kota gitu, atas masukan-masukan dari DPR gitu kan. Ya. Nah, karena tadi kita bicara awalnya sudah kreativitas, sudah ini Bandung harus dipertahankan menjadi kota yang mahma kreativitas gitu. Dulu itu ukuran gaya hidup di Indonesia itu dari Bandung sampai sekarang saya kira Iya. Iya. masih barometer ya. Iya. Nah, jadi betapa pentingnya konfigurasi budaya. Sekarang kita punya undang-undang pemajuan kebudayaan yang mengamanatkan 10 objek pemajuan kebudayaan dan 1 cagar budaya. Pernah baca nggak? Pernah baca, pernah mendalaminya atau nggak? Kalau baca benar, tapi saya mendalami enggak jawabannya. Objeknya apa? Kenapa? 10 objek apa kira-kira? 10 objek pemajuan kebudayaan apa aja? 10 objek kemajuan termasuk salah satunya ya kearifan lokal kalau saya lihat sih. Gitu. Semuanya kearifan lokal sebetulnya ranahnya. Tapi dalamnya itu nanti baca lagi ya. Iya, Dalamnya itu ada ritus, ada manuskrip, ada tradisi lisan, ada seni, ada permainan tradisional, olahraga tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional. Jadi baca lagi lah. Iya. Itu yang akan membuat nanti Bandung itu punya ciri yang mandiri Karakter ya. dan buat karakter gitu. Karena itu dan Iya. itu Pembangunan karakter ya. Iya. dan itu bagi anggota dewan itu adalah amanah. Kan sudah diundangkan. Sebelumnya kita nggak pernah punya nih. Jadi ini sebenarnya pemerintah yang sekarang itu memberi kisi-kisi untuk menata kebudayaan ke depan supaya kita jadi bangsa yang berbudaya dan membangun peradaban yang baik gitu ya. Jadi itu saya kira Kang Aditya harus dalamin lagi itu tuh kalau passionnya ada di mana? Di Ya. Iya. Karena anggaran di dewan kebanyakan infrastruktur. Ya, betul. Fisik. Ya. Betul. Kalau saya yang memang seperti KKAS, mereka Ya. anggarannya biasanya agak Kecil, susah, betul. sangat ceret. Apa Ya. kita bisa memperjuangkan? ya kalau itu sebenarnya kalau masalah budaya itu kan sebenarnya di jejaring saya juga itu kayak ada NGO segala Cari macam juga. sendiri kan? Kenapa? Cari sendiri kan kita. Loh, Untuk memang tugas dana pemerintah mah nggak ada pemerintah juga. nggak jalan ada. aja gitu kan. Nah, justru itulah peran dewan gitu Iya. loh. Peran dewan di situ berjejaring dianya. Karena kita udah sama-sama tahu anggaran itu terbatas. Iya. Enggak, Gitu. saya hanya ingin menyarankan sebetulnya. Jadi metodenya udah dirancang nih, mencari mitra dan sebagainya. Tapi substansi masalahnya harus tahu. Iya. Yaitu undang-undang pemajuan kebudayaan sehingga pendekatan untuk membina jejaring itu tajam. Iya, memang benar pendekatan budaya. Cuman saya emang nggak ngegelutin di situ ya. Saya lebih banyak ke masalah membantu katakanlah masyarakat yang memang punya usaha, gimana nih supaya dia maju, gitu loh. Saya lari ke situ. Nah, memang kalau ditarik sarinya masalah budaya memang. Cuman saya budaya sendiri. Jangan lupa peran DPR mah bukan itu saja. Peran DPR mah bikin strategi, bikin masukan dan sebagainya supaya bukan membantu untuk maju. Konsultan itu mah. Iya. Ingat ya, Iya. Dewan harus lebih luas dari itu. Bikin kerangka, bikin apa supaya pemerintah itu bisa mengambil kebijakan dari apa yang diusulkan. Nah, Itu. kalau saya yang itu sedikit kurang hati-hati loh. sepakat. Hah? Kenapa? Karena saya prinsipnya, saya percaya sama negara. Apa yang udah dirancang, itu pasti yang terbaik. Kenapa? Karena yang diundang adalah orang yang hebat. Nah, yang jadi kelemahan, Rancangnya DPR.
Bersama Pak, Oh iyalah. bersama Pak. Makanya kalau nggak diimbangi pemahamannya gimana dong? Sekarang kita bicara Tapi perancang. Bandung nggak ada pemerintah jalan loh komunitas. Kita komunitasnya hebat. Iya, ada Nggak ada bisa komunitas jalan. autopilot kita mah. Oh gila-gila loh. Bandung tuh komunitasnya cerdas-cerdas. Iya, Dibandingkan Dewan dan itu ya. Bisa maksudnya autopilot lah berjalan. kita mah ya. iya. Yang saya kebetulan banget ya kenal sama teman-teman di kementerian ya. Itu kemarin yang di Los Angeles, sekarang yang dari Bandung. Bandung gila. Anda bilang gila, tapi Gila kenyataan tuh nggak ada yang hebat, pameran. hebat. Gilanya di mana gitu loh? Masyarakat itu hebat. Ya. Gilanya di pertanyaan mana terakhir gitu? dari saya. Itu. Tentu punya cara sekarang sudah dirancang lah bagaimana menjaring suara dan sebagainya. Berapa persen optimasi Kira-kira. untuk Kalau bicara optimal ya tentu saya patokannya yang tertinggi sekarang. Yang tertinggi sekarang itu kan sekitar 10.000 ya. Sekitar itu. Maksudnya satu orang tuh dari namanya Aan, itu sekitar situ suaranya. Ya target saya segitu. Memang kenyataan nggak mudah. Tapi ya boleh dong kita Iya. punya target kan gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih fokus memang kebanyakan gitu ya teman-teman gitu nanya kalau gitu. berhasilnya 100% berapa nih optimasi? Antara 50, 100. Saya terus terang kemarin udah nyalon. Kemarin dapat 6.500. Jadi kurang sedikitnya. Ya, enggak lah, saya juga nggak mau menghayal juga lah gitu. Ya, mungkin di bawah lah. Mungkin 5.000 lah kali ini sih. Kelihatannya sih gitu. Bukan kelihatannya, target saya, target minimal segitulah gitu. Kalau 10.000 kayaknya sih terlalu jagoan sih kayak kelihatannya sih gitu. Banyak kota Bandung, sebelah 3 juta. Iya. Terus Mangga ya. Strateginya apa? Terus mau membangun apa sih ketika Anda terpilih di parlemen? Ini problem nih. Ini Anda gitu kan di Bandung. Ya, Mau membangun apa sih ketika masuk ke parlemen dan strateginya? siap. Sekarang saya mau satu hal mau saya tekanin di sini. Saya jadi dewan itu adalah pelayan. Pelayan itu idealnya kalau di rumah makan, pelayan itu nggak punya mimpi yang terlalu jauh. Karena tugas dia melayani. Jadi kalau ditanya strategi, ya saya akan melayani. Strateginya. Strategi saya melayani mereka dengan cara ya saya mengoptimalkan jejaring yang punya. Biasanya yang saya dapetin seperti itu ya. Karena kendala kayak misalnya kemarin di reses gitu ya, saya dengerin gitu ya. Ini mah banyak kan kaitannya sama link. Yang mau dibangun apa aja? Saya mau bangun karena saya lebih UKM. Oh, UKM. Karena saya Lebih kebetulan fokus ke UKM. ya ke UKM. Jadi saya pengen manfaatin teman-teman yang ada di pusat ataupun di provinsi ya untuk pengembangan mereka dalam artian pasar ya, bukan. Kalau skill saya kira mereka udah terlalu hebat lah untuk skill gitu ya. Tapi begitu masuk bicara siapa yang beli, nah itu jadi kendala. Nah peran ini yang mau saya ambil gitu. Jadi problemnya di Bandung sebenarnya satu kalimat apa nih? Problem di Bandung itu apa sih sebenarnya? Untuk dewan, jejaring. Jejaring sangat minim di dewan ini. Kalaupun ada, nggak dipakai. Gitu loh. Itu yang saya lihat sih ya. Jejaringnya lemah. Itu aja sih. Saya cuma satu aja ya, karena tadi udah dikasih beban terus. Ini sumber pendanaan kampanye apakah sudah siap, keluarga mendukung, atau mungkin ada misalnya partner atau orang yang pernah kerjasama yang membantu membackup gitu. Karena kita ingat ya, yang kita hadapi beda dengan kemarin ya. Ya. Ini nanti puluhan partai yang keluar. Ya, kalau strategi untuk menjalani kampanye ini, pertama ya kita berangkat dari modal kita dulu ya. Nah, tak kala itu kita udah memprediksi katakanlah sudah tidak memungkinkan, ya tentu saya akan diskusi sama donatur, begitu. Tentu di situ kita akan presentasi ya. Sifatnya memang mereka donasi ya, bukan minta sumbangan gitu, enggak. Tapi kita presentasikan bahwa gue maunya kayak begini loh Bandung, kayak gitu. Nah itu nanti akan saya lakukan gitu. Tapi itu dengan catatan kalau memang udah kondisi terdesak, gitu. Sejauh ini belum. Tapi mengkomunikasikan ke mereka udah. Tinggal masalah sisi itunya belum. Saya belum masuk. Masih punya alat. Punya alat. Ya, bertempur. Kebetulan ya dengan usia begini masa sih kita nggak punya kenalan gitu loh. Usia saya kan udah Jejaring ya alatnya bertempur. iya betul.
termasuk juga kita, ya kebetulan saya juga dekat sama teman-teman NU gitu loh. Gitu, kebetulan banget gitu. Oke. Nah, Siap. Terima Nun, Kang. kasih. Siap. Semoga sukses. Tepuk tangan dulu. Oke, sip.